Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Pura-pura mati untuk bongkar kebusukan suami. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Marlina, di mana kamu? Apa sih Mas? Teriak-teriak. Sini masuk. Marlina berdiri di ambang pintu kamarnya. Ia suka sekali mengenakan pakaian yang minim bahan, membuat Heru tergelitik saja. Namun saat ini bukan ingin merasakan kehangatan tubuhnya. Ada hal lain yang lebih penting dan harus segera diselesaikan. Heru masuk ke kamarnya. Tak lupa pintu kamar dikunci dari dalam. Foto apa yang kamu posting di akun sosial mediamu? Sukma menelponku barusan. Mbak Sukma lebay deh. Cuma foto tangan doang kok. Itu pun gak boleh. Marlina mendelikan matanya. Tangan siapa? Iya tangan kita Mas. Masa tangan hantu? Kamu sadar gak kalau di situ ada cincin pernikahanku? Jangan GR deh, memangnya Mas saja yang pakai cincin kawin. Semua orang juga loh Mas. Sudah jangan panik gitu. Mending sini, kita mandi keringet lagi. Heru menepis tangannya. Marlina semakin berani saja kulihat. Awalnya dia tidak begini, patuh dan mendengarkan apa yang dikatakan Heru. Jangan pernah posting apapun di sosial media mengenai status mereka. Apalagi foto-foto yang bisa menimbulkan kecurigaan. Mas marah? Tanyanya dengan wajah menggibah. Melihat dia begitu, Heru pun tak rela. Kan berulang kali Mas sudah katakan, jangan pamer apapun tentang kita dimanapun. Karena hubungan kita nggak sama seperti pernikahan pada umumnya. Tolong mengertilah. Heru melunak. Apa saja nggak boleh. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Punya suami tapi rasanya malah seperti janda. Marlina, jaga ucapanmu. Kamu doakan aku mati. Habisnya cuma foto tangan lo Mas, nggak ada caption apa-apa. Kamu kok sampai panik banget gitu? Cincin itu pemicunya sayang. Cincin pernikahan kami itu khusus dipesan untuk Sukma dulu. Dirancang khusus dan gak ada yang sama. Makanya dia yakin kalau cincin itu pernikahan kami. Heru berusaha menjelaskan. Terus? Tanyanya dengan santai. Tolong hapus foto itu. Kalau enggak, Marlina malah menantang. Konsekuensinya hubungan kita akan terbongkar sebentar lagi. Bukannya itu bagus Mas? Heru menggaruk kepala yang tak gatal. Matanya menumpuk pada ponsel Marlina yang tergeletak di atas tempat tidur. Buru-buru Heru mengambilnya dan membuka layar yang terkunci. Mas apa-apaan sih? Marlina berusaha merebut ponselnya dari tangan Heru. Diam gak? Ini masalah serius. Aku belum mau pisah dengan Sukma. Dengar kamu. Gerakan Marlina terhenti. Dia menatap Heru nanar. Matanya terlihat berkaca-kaca. Selama pernikahan mereka, Heru tidak pernah bersikap kasar padanya. Marlina mundur dan duduk di tepi ranjang. Heru meliriknya sekilas. Ada perasaan tak enak menghampiri. Biar saja dulu. Heru harus segera menghapus foto yang telah dipostingnya. Dan perasaan Heru lega sekarang. Foto tersebut telah hilang dari akun sosial media Marlina. Setelah meletakkan ponsel di atas meja kecil pinggir dinding, Heru mendekati Marlina. Ia merajuk tak mau disentuh. Matanya sembab, pipinya juga basah karena air mata. Mas minta maaf, bukan maksud Mas bersikap kasar seperti tadi. Tolong mengertilah sayang. Mas bilang gak mau pisah sama istri Mas itu. Marlina tersenduh. Mau, tapi nanti, setelah rencana yang Mas susun selesai. Kalau kita pergi sekarang, yang ada kita akan jadi gembel di jalanan. Kamu mau? Marlina menggeleng, wajahnya masih senduh. Nah, makanya ikuti apa kata Mas. Banyak rencana yang sudah Mas rancang sayang. Kamu bantu Mas, bukannya ikut menghancurkan apa yang akan menjadi milik kita nanti. Kusentuh pipinya lembut, karena kenapa Heru sangat mencintai Marlina. Melihat dia sedih begini membuatnya tak tega. Jangan nangis lagi, nanti hilang cantiknya. Heru merayu. Memangnya aku cantik, bukannya Mbak Sukma lebih cantik? Iya sih, tapi tetap kalah sama kamu, ujar Heru sambil mengedipkan sebelah mata. Ia peluk Marlina dengan erat. Aroma yang menguar dari rambutnya membuat Heru terlena. Tengah malam, Heru terbangun mendengar suara orang sedang berbicara pelan di luar kamar. Ia meraih ponsel dan melihat jam yang tertera di layar.
Pukul 3 dini hari. Siapakah gerangan? Ia pasang telinga baik-baik, suara perempuan. Setelah menempelkan telinga ke daun pintu, makin jelas Heru bisa mendengar suara perempuan yang berada di dekat pintu kamarnya. Nova agak rewel, Bu, minta ketemu ibu. Iya, akhir-akhir ini dia susah ditinggal. Heru panik begitu mendengar suara di luar kamar. Kenapa Sukma sudah kembali? Bukankah katanya dia akan pergi selama 1 minggu? Apa yang harus dilakukan? Di atas ranjang, di balik selimut tebal, Marlina baru saja terlelap setelah kelelahan melayani Heru. Heru panik setengah mati. Setelah memastikan pintu kamar terkunci, ia menyalakan lampu kamar dan tergesa-gesa membangunkan Marlina. Dia malah menggeliat dalam balutan selimut tebal berwarna ungu muda kesukaan Sukma. Marlina, bangun, Sukma pulang. Heru mengumpat kesal, sangat kesal, pikirannya tak bisa diajak bekerja sama dengan baik. Ia bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Heru melihat Marlina tak kunjung membuka mata. Ia menarik paksa tubuhnya. Bangun cepat. Marlina membuka mata dan kelimpungan. Ia meraih pakaiannya yang berceceran di lantai. Aku harus kemana, Mas? Tanyanya tak kalah panik. Sini. Heru membuka lemari berukuran lebar yang berisi pakaiannya. Masuk ke sini. Yang bener aja. Marlina tampak keberatan. Ketukan di pintu kamar terdengar pelan. Rasanya Heru ingin sembunyi ke dalam perut bumi. Mas, aku pulang. Suara Sukma memanggil dari luar kamar. Tanpa menunggu lama, Heru menarik tangan Marlina dan mendorongnya masuk ke lemari. Setelah itu, segera ia tutup rapat. Sabar ya, gak lama. Nanti Mas cari cara agar kamu bisa keluar segera. Iya, Marlina menjawab dari dalam lemari. Ketukan kembali terdengar, kali ini sedikit lebih keras. Mas, buka pintunya. Siapa? Tanya Heru dengan suara yang dibuat-buat. Seolah-olah baru saja terbangun dari tidur. Padahal ia sedang membereskan tempat tidur yang berantakan serta memungkut bungkusan pengaman di lantai. Sial. Setelah memastikan semuanya aman, lampu kamar kembali ia matikan dan menggantinya dengan menyalakan lampu tidur saja. Cahaya lampu yang temaram membuat kamar menjadi remang-remang. Loh, sayang, kau sudah pulang? Tanya Heru saat membuka pintu kamar. Sengaja ia mengucek mata dan menguap di depan Sukma. Lah, kok pertanyaannya begitu? Gak kangen sama aku? Ya kangen lah sayang. Sini, Mas bawa kopernya. Heru mengalihkan pembicaraan dengan meminta membawa masuk kopernya ke kamar. Nova sejak kemarin telepon terus, sambil nangis juga. Ya sudah, kuputuskan untuk pulang. Oh, ternyata karena Nova. Kenapa juga anak itu harus menelpon ibunya? Mengganggu saja. Iya sayang, dia tanyain kamu terus, padahal sudah Mas jelasin. Masa sih, gak ngajak dia main kali? Meskipun ada Mbak Yuni, jangan melulu baby sister dong. Yang jagain anak kita, Mas. Dia juga butuh perhatian orang tuanya. Nada suara Sukma terdengar agak kesal. Iya, Mas bawa dia bermain kok sayang. Tapi kata Nova, seharian kemarin Mas duduk di depan televisi bersama Marlina. Nonton apa? Tak bisa Heru tutupi rasa kaget saat mendengar pertanyaan Sukma. Beruntung pendengaran di dalam kamar agak redup. Sukma pasti tidak bisa menangkap kekagetannya. Enggak kok sayang, gak berdua saja. Nova juga ikut, Mbak Yuni juga. Oh ya, berarti Nova sudah pinter bohong nih. Belajar berbohong dari mana dia? Pertanyaan itu seolah ia tunjukkan pada Heru. Ia semakin salah tingkah dibuatnya. Apalagi mengingat Marlina di dalam lemari, panas dingin badannya dibuatnya. Sukma berjalan ke arah lemari. Jantung Heru semakin tak menentu saja. Melewati lemarinya, ia berhenti dan melihat ke arah lemari tempat Marlina bersembunyi agak lama. Heru semakin tak karuan. Berulang kali ia meraup wajah hingga perih terasa. Sayang, kenapa? Heru mencoba mengalihkan perhatiannya. Dan berhasil, Sukma berpaling melihatnya. Aku merasa ada sesuatu yang gak beres, Mas. Gak beres gimana? Ada sesuatu, Mas. Naluriku mengatakan ketidakberesan itu berasal dari dalam lemari bajumu. Oh, tidak. Tidak. Sukma sedang menceracau. Naluri apa yang dia bicarakan? Habislah Heru malam ini. Kamu jelek mungkin nih sayang. Sejak kapan aku jelek, Mas? Sukma kembali melihat ke arah lemari. Dia berjalan mendekat. Coba hidupkan lampu sayang, pinta wanita cantik itu. Dengan perasaan yang tak menentu, Heru melangkah lemah ke arah saklar lampu dan menekannya. Klek! Ruangan menjadi terang benderang. Heru mengalihkan pandangan ke arah lemari yang masih tertutup rapat. Napasnya tertahan tiba-tiba. Sukma mengulurkan tangannya, berusaha meraih pintu lemari.
Sepertinya istrinya hendak membukanya. Aku rindu banget sayang. Heru menubruk tubuhnya dari arah belakang dan memeluk Sukma erat sekali. Sambil memutar badannya dan membawa wanita dalam pelukannya ini agak menjauh dari lemari. Aku juga rindu mas, tapi aku capek banget, lelah. Kamu sih pulangnya gak ngabari mas dulu. Telepon kan bisa, jadi mas jemput ke bandara. Sukma melepaskan pelukan Heru. Ia duduk di pinggir ranjang. Aku kan bisa sendiri mas, lagian sudah malam, kamu pasti sudah istirahat. Pikiran Heru masih belum tenang. Ia memikirkan nasib Marlina di dalam lemari. Jangan sampai ia kehabisan oksigen, atau sampai ia tidak sadar dan menampakkan dirinya di depan Sukma. Memikirkan hal itu, tubuh Heru mendadak panas dingin kembali. Kamu sudah lihat Nova? Belum, kata Mbak Yuni Nova sudah tidur. Ya lihat saja, gak perlu membangunkannya. Cukup berikan kecupat di keningnya. Sukma tampak tercenung. Tak lama pandangannya kembali beralih ke lemari milik Heru. Apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Kemudian Sukma tersenyum ke arahnya. Senyuman dengan tatapan yang aneh dan membuat Heru bergidik. Ia terus berdoa dalam hati agar Sukma tidak mengetahui apa-apa. Ya sudah, ayo kita ke kamar Nova, ajak Sukma. Lega, Heru bersemangat menggandeng tangan istrinya itu. Sebelum beranjak keluar kamar, sengaja ia meninggikan suara agar Marlina paham dan segera keluar. Ayo kita ke kamar Nova, seru Heru. Heru dan Sukma keluar kamar menuju kamar Nova. Sukma memanggil Mbak Yuni beberapa kali. Pintu kamar pun terbuka. Gegas Heru dorong Sukma masuk ke dalam kamar. Kemudian pintu segera ia tutup rapat. Ia sengaja banyak bertanya perihal Nova pada Sukma agar bisa berlama-lama di kamar Nova. Setelah yakin jika Marlina tidak lagi di kamar, ia pun mengajak Sukma untuk beristirahat. Begitu Heru dan Sukma keluar dari kamar Nova, ia kaget melihat Marlina di depan pintu kamar mereka. Loh, Marlina, ngapain? Tanya Sukma. Dia tampak kaget. Wah, Mbak sudah pulang. Tadinya aku haus mau minum, malah mendengar suara Mbak. Mau ketuk pintu takutnya mengganggu. Jadinya mau balik lagi ke kamar deh. Oh, kamu kangen juga sama Mbak? Tanya Sukma sambil melempar senyum. Iya, padahal baru 2 hari ya Mbak pergi. Ya sudah, Mbak mau istirahat. Besok kamu kuliah kan? Iya Mbak, kuliah pagi. Oke, barengan Mas Heru saja. Heru bersorak dalam hati. Ternyata Sukma tidak tahu apa-apa tentang hubungan mereka. Marlina masih berdiri melihat keduanya. Heru mengedipkan sebelah mata padanya. Ia melenggang senang mengikuti Sukma ke kamar. Rasa kantuk kian mencuat seiring dengan terbangnya perasaan takut dan panik yang tadi ia rasakan. Kenapa lemari Mas bisa terbuka ya? Tanya Sukma saat tiba di kamar. Tadi Mas buka dek, ambil kaos. Heru menuju kaos yang sedang ia pakai. Kapan Mas ambil kaosnya? Tadi kita ke kamar Nova barengan. Sudahlah dek, kamu saja yang lupa. Yuk kita tidur, Mas ngantuk. Kok di lemari Mas ada pakaian dalam perempuan? Heru terperangah dan gelagapan saat melihat sebuah benda milik Marlina diangkat oleh Sukma tepat di hadapan wajahnya. Ini bukan punya aku Mas. 2 bulan kemudian, Sukma menerima tugas untuk pergi keluar kota. Kali ini berbeda dari biasanya. Ia memutuskan untuk membawa Nova bersamanya. Keputusan itu membuat Heru sedikit gelisah, karena biasanya Sukma selalu meninggalkan putri mereka di rumah saat bepergian. Kenapa tiba-tiba ingin membawa Nova sayang? Bukankah biasanya kamu lebih suka dia tinggal di rumah? Tanya Heru dengan ekspresi penasaran. Sukma tersenyum lembut, menatap Heru dengan penuh kasih sayang seperti biasa. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya Mas. Aku merasa akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ingin lebih dekat dengan Nova. Lagi pula ini hanya seminggu kok. Heru mengangguk, pura-pura mengerti. Padahal dalam hati ia justru merasa lebih leluasa. Dengan kepergian Sukma dan Nova, ia bisa menikmati waktunya bersama Marlina tanpa rasa takut ketahuan. Sukma pun berangkat dengan Nova, meninggalkan rumah yang tampak seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun matang-matang. Beberapa hari setelah kepergian Sukma, Heru dan Marlina semakin bebas menunjukkan hubungan mereka di dalam rumah. Marlina bahkan mulai tinggal di kamar Sukma, tidur bersama Heru tanpa ada rasa khawatir. Mbak Yuni yang masih bekerja di rumah itu terlihat seperti biasa, diam, tak banyak bicara dan tetap melakukan tugasnya sebagai pengasuh Nova. Namun ada satu hal yang tidak Heru dan Marlina ketahui.
Sejak awal Mbak Yuni bukan sekedar seorang pengasuh biasa. Ia adalah orang kepercayaan Sukma yang diam-diam mengawasi dan melaporkan semua tingkah laku mereka. 1 minggu berlalu tetapi Sukma tak kunjung memberi kabar. Bahkan ponselnya tidak aktif. Heru mulai merasa aneh, tetapi ia lebih memilih untuk tidak terlalu ambil pusing. Hingga suatu pagi sebuah berita mengejutkan muncul di media. Seorang wanita dan anaknya ditemukan tewas dalam kecelakaan di jalan tol. Mobil meledak, jenazah hangus tak teridentifikasi. Heru membaca berita itu dengan tangan gemetar. Nama Sukma dan Nova disebut dalam laporan tersebut. Ia merasakan tubuhnya melemas. Marlina yang ikut membaca berita itu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat pasi. "Mas, ini pasti bercanda kan?" bisik Marlina dengan suara bergetar. Namun Heru hanya bisa duduk terdiam, tak mampu berkata-kata. Benarkah Sukma dan Nova telah tiada? Jika benar, maka itu berarti semua aset, semua warisan dan segalanya yang dimiliki Sukma akan jatuh ke tangannya. Waktu berlalu, kematian Sukma dan Nova telah diterima oleh banyak pihak, termasuk keluarga dan teman-teman mereka. Heru mulai mengurus proses legalitas untuk mengambil alih seluruh harta peninggalan Sukma. Sementara itu, Marlina yang telah hamil semakin menikmati perannya sebagai wanita utama di dalam rumah itu. Mbak Yuni masih bekerja di sana, tetap diam dan tidak banyak berbicara. Hanya sesekali saat malam tiba, ia menatap Heru dan Marlina dengan tatapan yang sulit diartikan. Hingga akhirnya, 8 bulan setelah kematian Sukma dan Nova, kejutan terbesar dalam hidup Heru dan Marlina terjadi. Malam itu, hujan turun dengan deras. Heru sedang duduk di ruang tamu. Sementara Marlina yang kini tengah mengandung 7 bulan bersantai di sofa dengan perutnya yang semakin membesar. Tiba-tiba, suara bel berbunyi. Ting tong. Mbak Yuni yang biasanya tidak terlalu peduli kali ini dengan segera beranjak untuk membuka pintu. Heru dan Marlina tidak begitu memperhatikannya, sampai terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumah. Brak! Marlina menoleh, dan saat itu melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Tubuhnya langsung membeku. Wajahnya pucat seketika, napasnya tercekat. Heru, yang sedang menuangkan minuman ke dalam gelas, langsung menjatuhkan gelas itu hingga pecah berhamburan di lantai. Sukma berdiri di depan mereka, masih dengan postur anggun dan sorot mata tajam yang begitu ia kenal. Di sampingnya, Nova berdiri dengan tenang, menggenggam tangan ibunya. Marlina memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri karena syok. Tidak mungkin, apa ini? Heru merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Sukma, kamu sudah mati? Sukma tersenyum tipis. Oh, benarkah? Atau mungkin aku hanya memberikanmu ilusi bahwa aku mati, agar bisa melihat sejauh mana kebusukanmu. Heru mundur beberapa langkah. Marlina terjatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Nova menatap ayahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Suara Heru hampir tak terdengar. Sukma menghela napas panjang. Mbak Yuni, terima kasih sudah menjaga rumah ini dengan baik selama aku pergi. Mbak Yuni menunduk hormat. Dengan senang hati, Bu. Semua laporan sudah saya sampaikan tepat waktu. Marlina menoleh ke arah Mbak Yuni dengan wajah penuh keterkejutan. Kamu berpihak pada Mbak Sukma? Mbak Yuni tersenyum tenang. Sejak awal saya adalah mata dan telinga Bu Sukma di rumah ini. Saya melihat semuanya. Semua kebusukan kalian, saya hanya menunggu saat yang tepat. Sukma menarik napas panjang. Ia menutup matanya sejenak seakan mencoba mengendalikan emosinya. Kemudian, dengan nada lembut yang justru lebih mengerikan daripada amukan, ia berkata, "Jadi ini yang selama ini kalian sembunyikan?" "Mbak, aku bisa jelaskan." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Marlina. Gadis itu terhuyung. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Heru terkejut, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, Sukma menoleh padanya dengan tatapan yang lebih tajam dari pisau. Dan kamu, suamiku, ayah dari anakku, pengkhianat yang selama ini aku percaya. Suaranya bergetar penuh kemarahan. Heru mengangkat tangan, mencoba mendekat. Sayang, dengarkan penjelasan, Mas. Penjelasan? Sukma terkekeh sinis. Aku ini istrimu, Heru. Aku menyerahkan segalanya padamu, termasuk kepercayaan dan seluruh aset peninggalan orang tuaku. Dan ternyata, ini yang kau lakukan di belakangku. Matanya berkilat marah. Sejak kapan? Berapa lama kalian menjualin hubungan ini? Heru terdiam.
Marlina menundukkan kepala terisak. 1 tahun, 2 tahun, atau sejak awal pernikahan kita? Sukma melangkah maju, menatap tajam ke arah Heru. Kau pikir aku tidak tahu? Heru merasa darahnya membeku. Apa maksudmu? Sukma tersenyum dingin. Ia berjalan ke meja rias dan membuka laci. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dengan satu gerakan ia melempar amplop itu ke ranjang. Lihat sendiri. Heru mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka isinya dan menemukan tumpukan foto-foto dirinya bersama Marlina di hotel, di dalam mobil, bahkan saat mereka berdua sedang berpelukan mesra. Semua bukti ada di sana. Selama ini aku mencurigai sesuatu, dan ternyata dugaanku benar. Aku menyewa detektif untuk mengikutimu. 8 bulan aku menghilang dan hasilnya tidak mengecewakan. Sukma melipat tangan di dada. Suaranya dingin tanpa emosi. Kamu pikir aku akan diam saja? Heru kehilangan kata-kata. Marlina menangis terseduh-seduh. Sukma, aku bisa menjelaskan semuanya. Terlambat, Sukma menyalah. Kamu pikir aku akan terus menjadi istri bodoh yang diam saja, sementara suaminya berselingkuh dengan perempuan yang bahkan aku anggap sebagai adikku sendiri? Heru mundur selangkah. Sayang, dengarkan Mas dulu. Aku mencintaimu. Aku hanya diam. Sukma bentak. Suaranya menggelegar. Aku muak mendengar omong kosongmu, Heru. Mulai detik ini, kau bukan lagi suamiku. Heru merasa dunianya runtuh. Kau akan menyesali ini, Heru. Besok pagi aku akan mengurus semua dokumen perceraian dan aset perusahaan. Lupakan, aku akan memastikan kau tidak akan mendapat sepeser pun dari kekayaan keluargaku. Sukma, jangan gegabah. Gegabah? Sukma tertawa sinis. Aku sudah cukup bersabar. Aku ingin kau pergi dari rumah ini sekarang. Marlina tersentak. Mbak, tolong aku. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Sukma menatapnya dingin. Dan kau, Marlina, aku menyayangimu seperti adikku sendiri. Aku memberimu tempat tinggal, pendidikan, segalanya. Dan kau membalasnya dengan menusukku dari belakang. Marlina terisak semakin keras. Sukma menghela napas lalu menunjuk pintu. Keluar, kalian berdua keluar malam ini juga. Sukma, jangan begini. Aku tidak punya tempat untuk... Bukan urusanku. Sukma berbalik, membuka laci lain dan melemparkan setumpuk uang tunai ke lantai. Ambil itu dan pergi. Aku tidak peduli kemana kalian akan pergi, tapi jangan pernah kembali. Heru merasa dadanya sesak. Semua rencananya hancur dalam sekejap. Harta, kekuasaan, dan status yang ia nikmati selama ini lenyap begitu saja. Namun ia tahu tak ada gunanya melawan. Sukma bukan wanita yang bisa ditipu 2 kali. Dengan tangan gemetar, Heru meraih uang itu dan menarik Marlina yang masih menangis terseduh. Mereka berjalan menuju pintu. Saat mereka hendak keluar, Sukma menatap mereka untuk terakhir kalinya. Oh, satu lagi, Heru. Heru berhenti menoleh. Sukma menatapnya dengan tatapan dingin. Aku akan pastikan hidupmu hancur lebih dari ini. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Heru merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, lalu membuka pintu dan melangkah pergi, meninggalkan kehidupan yang dulu ia banggakan. Di belakangnya, Sukma berdiri tegap, menatap mereka pergi dengan senyum kemenangan. Permainan telah berakhir dan ia adalah pemenangnya. Marlina mulai menangis, tangannya memegang perutnya yang sakit karena tekanan emosi. Mbak, aku hamil anak Mas Heru. Sukma tersenyum dingin. Selamat, tapi itu bukan urusanku. Yang pasti kalian berdua akan segera kehilangan segalanya. Rumah ini, bisnis, rekening bank, semuanya. Aku akan pastikan kalian benar-benar merasakan apa itu kehilangan. Heru akhirnya jatuh berlutut di lantai. Sukma, maafkan aku mohon. Namun Sukma hanya tersenyum dan menatap mereka dengan penuh kemenangan. Sayangnya tidak ada maaf untuk pengkhianatan. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Setelah resmi bercerai dengan Heru, Sukma kembali menjalani hidupnya dengan tenang bersama Nova dan Mbak Yuni di rumah besar yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Dengan fokus penuh, ia membangun kembali bisnis keluarga yang sempat goyah selama pernikahannya dengan Heru. Dalam waktu singkat, perusahaan itu berkembang pesat dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri. Sementara itu, Heru dan Marlina menghilang dari kehidupannya. Sukma tidak pernah mendengar kabar tentang mereka, dan ia pun tidak peduli. Ia menganggap mereka telah lenyap dari hidupnya untuk selamanya. Hingga suatu hari 2 tahun setelah perceraian mereka,
Sukma mendapat informasi mengejutkan. Heru kini bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan besar, memanfaatkan pengalamannya saat memimpin perusahaan peninggalan keluarga Sukma. Sedangkan Marlina telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Aska. Kabar ini tidak mengguncang Sukma, tetapi justru membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Keinginan untuk memberikan pukulan terakhir bagi pria yang telah menghancurkan rumah tangganya. Dengan ketenangan dan perhitungan yang matang, Sukma mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ia menggunakan koneksinya untuk perlahan-lahan menghancurkan karir Heru. Tanpa Heru sadari, beberapa perusahaan tempat ia melamar pekerjaan mulai menolak lamarannya. Entah karena alasan yang tidak jelas atau karena rekomendasi buruk yang tersebar tentang dirinya. Perusahaan tempatnya bekerja juga mulai mengalami tekanan dari berbagai pihak, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat Heru selalu mendapat kritik tajam. Tidak butuh waktu lama hingga Heru kehilangan pekerjaannya. Situasi semakin buruk ketika ia kesulitan mencari pekerjaan baru. Marlina, yang selama ini bergantung padanya, mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. "Mas, bagaimana ini? Aku sudah tidak tahan hidup seperti ini," seru Marlina dengan wajah penuh kecemasan. Heru menghela nafas berat. "Aku sudah mencoba, Marlina. Aku sudah melamar kemana-mana, tapi semuanya menolak. Aku tidak tahu kenapa." Marlina memeluk Aska yang sedang menangis. "Aku butuh kepastian, Mas. Kita harus segera mencari solusi. Aku tidak mau Aska hidup menderita." "Aku akan cari cara. Aku akan bicara dengan Sukma," kata Heru akhirnya. Marlina menatapnya dengan ragu. "Sukma, apa kau pikir dia masih peduli padamu?" Heru tidak menjawab. Dalam hatinya ia tahu Sukma tidak akan dengan mudahnya memaafkan dan membantunya. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Malam itu Sukma duduk di ruang tamu rumahnya yang luas, menikmati secangkir teh hangat ketika bel rumah berbunyi. Bayuni membukakan pintu, dan di sana berdiri Heru dengan wajah lusuh, pakaian kumal dan sorot mata penuh keputusasaan. "Sukma, aku butuh bantuanmu," ucap Heru dengan suara serak. Sukma menatapnya dingin seolah pria di hadapannya hanyalah bayangan masa lalu yang tak berarti. "Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan padaku?" Sukma tertawa kecil, nada suaranya penuh ejekan. "Heru, aku ingin bertanya. Apakah saat kamu mengkhianatiku, kamu pernah berpikir akan ada hari di mana kamu berdiri di hadapanku meminta belas kasihan?" Heru menelan ludah, merasa semakin kecil di hadapan Sukma. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi aku benar-benar butuh pertolongan. Marlina sedang hamil lagi dan..." "Cukup," Sukma menyela dengan tajam. "Aku tidak peduli dengan hidupmu dan hidup perempuan itu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup dengan nyaman. Tapi kamu memilih untuk menghancurkan segalanya. Sekarang, rasakan akibatnya." Heru terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi Sukma tetap tidak menunjukkan belas kasihan. "Sukma, aku mohon. Aku tidak meminta hartamu. Aku hanya butuh pekerjaan, sesuatu untuk menopang keluargaku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi," pinta Heru dengan suara hampir berbisik. Sukma menatapnya lama lalu tersenyum sinis. "Ironis sekali ya. Dulu kau punya segalanya. Aku Nova perusahaan ini. Tapi kau buang semuanya demi Marlina. Sekarang kau datang meminta belas kasihan dariku. Lucu sekali." "Aku menyesal, Sukma. Aku benar-benar menyesal," lirih Heru. Sukma menghela napas. "Menyesal? Menyesal karena kau kehilangan segalanya atau menyesal karena aku tidak membantumu sekarang?" Heru tidak bisa menjawab. Matanya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. "Keluar dari rumahku," ucap Sukma dingin. Heru menatapnya sekali lagi, mencari secerca harapan di mata wanita yang dulu begitu mencintainya. Namun yang ia lihat hanyalah keheningan tanpa ampun. Dengan langkah berat, ia pun pergi meninggalkan rumah yang dulu pernah menjadi tempat ia berkuasa. Sukma menutup pintu dan menarik nafas lega. Ia tersenyum puas, rencana balas dendamnya telah terpenuhi. Sekarang ia bisa kembali fokus pada kehidupan tanpa bayang-bayang masa lalu. Tahun-tahun berlalu, dan Sukma semakin sukses dalam membangun bisnisnya. Nova tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh semangat. Hidup Sukma terasa lengkap, tetapi ia tahu ada hal yang masih kosong, pendamping yang benar-benar mencintainya. Suatu hari dalam sebuah pertemuan bisnis, Sukma bertemu dengan Riza, seorang pengusaha sukses dan pemilik saham di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan bisnisnya. Pria itu memiliki karisma yang berbeda dari Heru. Tenang, berwibawa dan penuh perhatian.
Saya sudah lama mendengar nama Anda, Bu Sukma. Anda benar-benar wanita yang luar biasa, kata Riza sambil tersenyum. Sukma tertawa kecil. Terima kasih Pak Riza, tapi saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya rasa lebih dari itu. Saya mengagumi cara Anda membangun bisnis ini dari awal hingga sebesar sekarang. Lanjut Riza dengan nada kagum. Pertemuan mereka tak hanya berakhir di meja rapat. Riza beberapa kali mengundang Sukma ke acara makan malam atau sekedar bertemu untuk berdiskusi santai tentang bisnis. Awalnya Sukma ragu untuk membuka dirinya, mengingat pengalaman pahitnya dengan Heru. Namun kehangatan dan perhatian Riza perlahan-lahan mulai melembutkan hatinya. Suatu malam setelah menghadiri acara penghargaan bisnis, Riza mengajak Sukma berjalan-jalan di taman kota. Suasana malam yang tenang dan gemerlap lampu kota memberikan suasana romantis yang tak terbantahkan. Sukma, aku tahu kamu wanita yang kuat dan mandiri, kata Riza tiba-tiba, menghentikan langkahnya dan menatap Sukma dalam-dalam. Tapi aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kau mengizinkan. Sukma terdiam. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan di mata pria itu. Riza, aku pernah terluka. Aku takut untuk mencoba lagi. Riza tersenyum lembut dan menggenggam tangan Sukma. Aku tidak ingin menggantikan masa lalu, Sukma. Aku hanya ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku ingin kamu bahagia. Sejak saat itu hubungan mereka semakin erat. Riza bukan hanya seorang kekasih tetapi juga sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada Sukma. Nova pun dengan cepat dekat dengan Riza, dan itu semakin meyakinkan Sukma bahwa pria ini berbeda dari Heru. Setelah 1 tahun menjalin hubungan yang semakin dekat, Riza akhirnya melamar Sukma dengan cara yang begitu indah dan penuh makna. Di sebuah pantai yang dihiasi cahaya lampu kecil di malam hari, Riza berlutut di hadapan Sukma, mengeluarkan sebuah cincin berlian yang sederhana namun elegan. Sukma, aku tidak hanya mencintaimu, tetapi juga menghormati dan mengagumimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, mendukungmu dalam setiap langkah, dan mencintai Nova seperti anakku sendiri. Maukah kau menikah denganku? Sukma menatap Riza dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ini adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tulus tanpa ada pengkhianatan. Dengan penuh kebahagiaan, Sukma menerima lamarannya. Pernikahan mereka digelar dengan megah, tetapi tidak berlebihan. Nova menjadi pengiring pengantin yang paling bersemangat. Bahagia melihat ibunya menemukan kebahagiaan sejati. Setelah menikah, hidup Sukma semakin bahagia. Ia tidak hanya memiliki pasangan hidup yang mencintainya, tetapi juga seseorang yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Riza membantunya mengembangkan bisnis lebih besar, dan mereka menjadi pasangan pengusaha yang dikagumi banyak orang. Balas dendamnya telah terpenuhi. Tetapi lebih dari itu, Sukma menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menghancurkan orang lain, melainkan dari menemukan cinta yang tulus. Kini ia menjalani hidupnya tanpa beban masa lalu, tanpa penyesalan, hanya masa depan yang penuh harapan dan cinta yang abadi. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Heru pasti akan kehilangan segalanya karena ketidaksetiaan. Sementara Sukma menemukan kebahagiaan sejati setelah belajar dari masa lalunya. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Heru dan Marlina yang mengkhianati Sukma akhirnya jatuh dalam penderitaan. Sementara Sukma yang tetap tegar dan berjuang menemukan kebahagiaannya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.